Halo, assalamualaikum sedulur. Kabar baik, kabar sehat nggih? Syukur alhamdulillah men. Kembali lagi bersama saya Kerja Dolan, channel yang membahas seputar alat berat, bus dan truk. Karena saya masih standby, belum ada kegiatan, masih menunggu desain gambar untuk denah pondasi porpel di lokasi interchange Kartosuro. Sehingga sore ini saya coba untuk jalan-jalan sore. Saya coba untuk telusuri dan cek lokasi di Guo Kajen. Guo Kajen sendiri sebuah desa di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Seperti halnya di Desa Kuiran dan Jebungan, Guo Kajen juga terdampak jalan tol. Nah, di depan kita ini ada sebuah sungai yang cukup dalam, tapi airnya dangkal. Kondisinya masih sangat asri. Sungai ini juga nantinya akan dibangun jembatan jalan tol Solo Jogja Kulon Progo. Terlihat juga jembatan belinya sudah diinstal, yang nantinya digunakan untuk jalan kerja, untuk akses alat berat, dump truk dan sebagainya. Jembatan beli sendiri adalah jembatan yang bersifat portable atau yang bisa dibongkar pasang. Umumnya jembatan beli ini terbuat dari rangka baja. Jembatan beli mulai dikembangkan sekitar tahun 1940 sampai 1941 oleh pasukan Britania Raya waktu Perang Dunia Kedua. Sampai dengan saat ini, teknik atau metode akses menggunakan jembatan beli masih digunakan. Nah, di depan kita ini jembatan belinya menggunakan pondasi batu bronjong. Batu bronjong yang disusun kemudian diikat menggunakan kawat bronjong. Kemudian bagian samping ini ada potongan pondasi porpel yang berfungsi untuk proteksi tanah uruk. Sehingga tanah yang diuruk untuk akses jalan tidak longsor ke sungai. Kita coba naik ya. Kita lihat jembatan belinya yang baru setengah jadi ini. Nah, itu lur, sungainya dalam banget. Setelah pemasangan rangka baja selesai seperti di video ini, kemudian nanti dipasang plat landasan. Plat landasan ini yang digunakan itu memiliki panjang 6 meter dan memiliki lebar 1,5 meter dengan ketebalan 2 cm. Jika kita mengukur dengan plat landasan itu, panjang jembatan beli ini berkisar 12 meter lur. Dengan konstruksi seperti ini tentunya mampu untuk dilewati alat-alat berat dengan bobot 25 ton sampai dengan 60 ton. Sekedar info, lokasi sungai di Guo Kajen ini letaknya sekitar 2,5 km sebelah selatan exit tol Colomadu atau 1 km sebelah selatan Simpang Susun Kartasura. Lokasi di daerah sini masih sangat asri lur. Masih adem dan masih rimbun pepohonan. Dan ini di depan kita ini ada salah satu rumah warga yang kemungkinan terdampak tol. Rumahnya masih klasik banget ini lur, mirip rumah nenek saya waktu saya masih kecil dulu. Oke, kita langsung turun saja ke sungai ya lur ya. Kita lihat keasriannya sungai di Guo Kajen ini, airnya masih sangat bening ini. Sungai di Guo Kajen ini kalau nggak salah juga masih terusannya sungai di daerah Bengging. Daerah Bengging itu memang sudah terkenal memiliki sumber mata air bersih yang cukup melimpah. Makanya petani di sini panen padinya itu cukup bagus. Sudah sekitar 16 tahun saya bekerja di proyek, khususnya untuk pekerjaan pondasi porpel. Tidak hanya gedung, tapi juga untuk pekerjaan jembatan. Dan umumnya jembatan itu tidak hanya jembatan untuk melintasi jalan provinsi, tapi kebanyakan juga sungai. Dan posisi atau lokasi jembatan itu
biasanya jauh dari pemukiman warga. Makanya saya percaya untuk mengerjakan di lokasi seperti ini, kita sangat dilarang untuk sesumbar, berbicara kotor, dan berperilaku tidak sopan. Dan sebenarnya tidak hanya di sungai, dimanapun, apalagi kita sebagai perantauan, kita tetap harus memegang prinsip jadilah tamu yang baik. Karena itu semua demi kelancaran, kebaikan kita semua. Dan sebagai catatan, insya Allah jika memang sudah rezeki, lokasi ini akan kita kerjakan setelah selesai porpel di Simpang Susun Kartosuro. Oke sedulur, setelah kita selesai ngecek lokasi sungai di Gua Kajen, kita lanjut menyisir, kita telusuri ke Desa Kuiran. Kita cek perkembangannya di sana seperti apa. Kita melewati jalan kampung ini, di kiri kanan kita ada sawah dengan tanaman padi yang masih menghijau. Lokasi Kuiran itu sebelah barat laut Desa Gua Kajen. Jadi nanti kita agak ke utara sedikit. Jaraknya sekitar 1,5 kilo sampai dengan 2 km. Dan di depan kita ini ada dulur-dulur yang sedang bermain merpati balap. Kalau hari Minggu, daerah sini memang ramai banget dan dijadikan tempat ajang untuk balap merpati loh. Nah ini lur, kita sudah sampai di Desa Kuiran. Di depan kita ini ada jalan kabupaten yang dari Desa Kuiran ke Pengging. Jalan ini juga beberapa waktu lalu sudah saya buatkan video dengan thumbnail tulisannya jalan ini nantinya akan dibuat terowongan. Pengalihan jalannya juga sudah aktif ini digunakan warga karena jalan kabupatennya sudah mulai dikupas untuk nantinya dibuatkan pondasi underpass atau terowongan. Dan ini di depan kita ini ada rangka besi abutmen 2 untuk jembatan Kali PP3. Abutmen itu dulu menggunakan pondasi porpel juga yang kita kerjakan pada bulan Juli akhir. Dan ini di seberangnya ada abutmen 1 yang kita kerjakan bulan Agustus lalu. Lanjut kita telusuri lur sampai dengan ujung timbunan ini, apakah sudah sampai jalan provinsi atau masih di sekitaran SMA Negeri 1 Banyudono.
Excavator Hyundai strip 9 SH tipe R220 itu sedang parkir, sudah istirahat, dan ini kita sudah sampai di ujung urukan lor. Ternyata akses timbunan belum sampai ke jalan provinsi dan masih sekitaran di dekat SMA Negeri 1 Banyudono. Di depan kita itu juga ada pemukiman warga, perumahan warga yang nantinya kena jalan tol, itu juga masih belum dibongkar. Ayo telusuri terus lur, nanti kita tembus ke jalan provinsi, lalu kita nanti akan berakhir di hik atau angkringan yang dekat mes itu. Kepengen nyicipi telo goreng karo gedang gorengnya lur. Monggo lanjut. Jalan provinsi yang menghubungkan kota Solo dan kota Semarang termasuk jalan dengan lalu lintas yang sangat padat lur. Kendaraan berat seperti truk, bahkan bus-bus kelas 1 juga lewatnya sini. Di sebelah barat tidak jauh dari lokasi ini ada garasi baru PO Haryanto. Sedang proses pembangunan. Rencana garasi PO Haryanto yang di Bangak itu akan dipindah ke Banyudono setelah jadi dan bisa dioperasikan. Daerah ini juga termasuk kawasan industri karena banyak sekali pabrik-pabrik besar di sini seperti pabrik Kiki dan sebagainya. Ini kita lanjut perjalanan pulang ke mes, tapi nanti kita akan mampir ke Hik dulu untuk ngopi, untuk beli telo goreng dan pisang goreng. Karena di situ telo gorengnya enak, manis dan gurih lur. Ya seperti ini lur enaknya kerja di proyek, karena kita bisa keliling kota di Indonesia sembari bekerja. Apalagi saya di sub pondasi porpel, berbeda dengan pembangunan fisik atau struktur yang memakan waktu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, dan tentunya durasinya itu lebih lama. Sedangkan untuk pekerjaan porpel itu paling 3 bulan, 4 bulan, paling lama 1 tahun itu sudah pindah ke kota lain. Kita bulan ini di kota A, nanti kita nggak tahu 4 bulan kemudian kita tiba-tiba di kota B atau bahkan di luar pulau. Dan keuntungannya adalah kita bisa mempelajari adat atau kebiasaan daerah-daerah tertentu, dan tentunya itu bisa menambah saudara, menambah teman yang bisa kita sambung terus silaturahminya, sehingga pada saat kita ada kepentingan apa di kota A atau B, suatu saat kita bisa minta tolong jika pas kita kesusahan, selama kita masih terus menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi. Oke, mungkin gitu dulu lur video saya kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk jenengan. Dan bagi yang baru nonton belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya lur, like, comment, dan share untuk dibagikan ke teman-teman yang lain agar bisa tahu dan tetap update perkembangan di proyek ini. Sekali lagi matur nuwun atas supportnya. Sehat selalu untuk jenengan semua, tetap semangat, salam kerja dolan. bensound.com